Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Sudah foto-foto di mall-mall? Sudah foto-foto di gereja kita yang cakep banget? Iko belum, habis ini tolong jangan dilewatkan ya, karena Januari bakal dibongkar. Terima kasih buat panitia yang sudah membuat gereja kita makin cantik. Boleh kasih aplaus loh. Kalau mengapresiasi jangan tanggung-tanggung. Terima kasih panitia untuk semua jerih lelahnya yang bikin gereja kita jadi makin cakep ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, multimedia minta tolong. Ya, Bapak Ibu dalam mencoba untuk memahami teks dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, saya menolong kita untuk melakukan bagian ini dulu. Silahkan disapa kanan kirinya, tanya kabarnya. Yang nggak kenal ya kenalan dulu lah. Yang serumah ya kita tahu kabarnya, tapi kan nggak serumah, jadi mesti tanya kabarnya. Gimana? Kalau ketika Bapak Ibu tanya apa kabar, jawabannya apa? Ya udah, saya nggak usah khotbah. Mau apa? Udah baik-baik semua jemaat saya, semuanya happy, semuanya oke, semuanya sehat, cukup toh. Mau apa? Ya kenapa nggak ada yang jawab nggak baik? Karena kalau kita jawab nggak baik, kita akan dicecer ya kan? Karena kalau kita jawab, oh saya lagi kurang baik, kita akan dikepoin. Dan itu konteks kita sebagai orang Indonesia plus 62. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau kita nanya apa kabar, pasti jawabannya baik. Tapi Bapak Ibu semoga memang baik gitu ya, itu harapan kita bersama. Semoga memang kita dalam keadaan yang lebih stabil, dalam keadaan yang lebih sejahtera dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di balik hingar-bingar Natal, dekorasi yang cantik, hampers bertebaran, di balik warna merah dan hijau yang mungkin menghiasi rumah-rumah kita, yang menghiasi mal-mal atau sepanjang jalan yang kita lalui ya. Saya mengajak kita untuk melihat sisi yang lain dari kehidupan. Saya mengajak kita untuk mencoba untuk membaca realitas di sekeliling kita. Ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang bahkan gak kebayang, gak sempat kepikir tuh bahwa Natal di tahun ini menjadi Natal yang begitu memprihatinkan. Mari mencoba untuk berempati dengan rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh. Mereka yang gak tahu mau ngapain di Natal ini. Mereka yang mungkin hatinya begitu kosong, sedih, pedih. Mereka yang ya gak ngerti. Mereka yang merasa bahwa Natal di tahun ini adalah Natal yang sangat memprihatinkan. Natal yang ya udah Tuhan kok gini amat ya hidup saya. Natal yang buat mereka merasa bahwa gak ada loh Tuhan, saya pernah mimpi kayak gini. Tapi Tuhan kasih dan Tuhan izinkan untuk saya mengalami bagian ini. Mari mencoba untuk berada dalam realitas yang lain. Mungkin kota kita aman, kota Jakarta kita aman. Tapi amankah bagian daerah yang lain? Enggak. Ya. Semoga di Natal ini, di Advent ini, kita mencoba untuk lebih berempati dengan mereka. Hingar-bingar, foto-foto boleh. Apalagi kalau yang moto Pak Gun ya, ciamik pasti. Tapi coba lihat, ada bagian lain yang kita juga harus berempati. Mengolah rasa dan asa, mengolah batin kita untuk jadi pribadi yang lebih peka. Hal lain, saya coba untuk mengangkat ini. Bapak Ibu secara global, kita berada dalam situasi ekonomi yang lesu. Jadi buat kita yang mungkin makanannya masih komplit, ada appetizer, main course, and dessert, bersyukurlah.
itu beyond, itu udah tingkat dewa tuh ya. Tapi ingat, ada orang-orang yang ya cuman bisa miris di hati. Ada orang-orang yang ya kalau saya bisa ngunyah 3-4 suapan aja itu udah sesuatu yang berharga banget buat saya. Ingat loh, ada orang-orang yang untuk Natal ini fokusnya udah gak bisa lagi beli baju baru. Udah gak ada lagi yang namanya kado. Udah gak ada lagi yang namanya dekor-dekor yang cantik, gak ada. Boro-boro mikirin dekor yang cantik, mikirin diri sendiri aja, buat makan hari ini apa, gak ngerti. Jadi ini yang kita mau bersama-sama tumbuhkan. Kepedulian, olah rasa dan batin kita. Drama tadi, kalau tadi Bapak Ibu melihat yang bertatoan itu adalah sosok pendeta. Dia adalah seorang pendeta yang menghadirkan dirinya bagi mereka yang termarginalkan. Bagi mereka yang merasa disisihkan. Mereka yang menurut dunia itu gak ada apa-apanya. Ya. Orang yang hamil di luar nikah itu dia akan berhadapan dengan hujatan masyarakat. Mereka yang kena AIDS itu sesuatu yang buat masyarakat mungkin menjijikkan. Mereka yang patah hati, enggak sekolah, enggak berpendidikan, tidak mampu untuk berpikir kritis. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan oleh dunia. Tapi hari ini bersama dengan Pendeta Agus, pendeta yang menghadirkan diri bagi mereka yang termarginalkan, kita dipanggil untuk melakukan bagian kita. Kalau hari ini berkat Tuhan ada buat kita, maka ingat, setiap kali Tuhan kasih berkat, setiap kali juga kita dipanggil untuk menebarkan berkat itu ke banyak penjuru. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara soal kita dipanggil untuk mendampingi. Ya, mendampingi punya sinonim kata menemani, membimbing, atau juga menyertai. Jadi kalau kita diminta untuk mendampingi seseorang, itu berarti targetnya adalah dia berada dalam bimbingan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita diminta untuk mendampingi seseorang, itu berarti komitmen kita untuk tidak pernah meninggalkan dia bahkan di titik terendah sekalipun. Itu mendampingi. Jadi mendampingi bukan sekedar halo apa kabar hari ini, baik, oke, terima kasih. Enggak. Tapi mendampingi punya PR yang besar. Komitmen yang tulus, cinta yang besar, kontinuitas, terus menerus, sebab proses pendampingan bukan proses sekali jadi. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar betul bahwa setiap orang punya pergumulan dalam batinnya. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya bebannya masing-masing. Tapi apakah setiap orang juga punya hati untuk menghadirkan diri bagi banyak orang di sekeliling kita? Teks Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan menjumpai di mana Maria dan Yusuf bergumul dengan pelik pada waktu itu. Ketika diperhadapkan dengan rencana dan rancangan Allah, logika mereka langsung jalan nih. Karena logikanya jalan, hatinya kemudian takut. Tuhan, gimana jelasin ke masyarakat soal mengandung dari Roh Kudus? Ini gak ngerti saya. Tuhan, gimana caranya jelasin bahwa Maria mengandung, mendapatkan anugerah dari Roh Kudus? Tapi sekalipun penjelasan-penjelasan itu sulit, kita mendapati Maria dan Yusuf adalah seorang yang taat. Mereka sadar betul bahwa kalau melibatkan dirinya dan terlibat dalam rencana dan rancangan Allah, maka mereka akan berhadapan dengan konsekuensi. Baik itu sosial, relasi, maupun iman. Secara sosial, mereka akan diperhadapkan dengan hukum, ya. Mengandung di luar nikah, ya udah rajam, selesai sudah. Belum ketika Maria harus berhadapan dengan ini Yusuf
Mau tinggalin saya atau mau lanjut nih relasinya? Atau ketika Maria harus tetap percaya utuh kepada Kristus, sekalipun ada bagian yang dia gak pernah ngerti. Kenapa dia dipilih? Kenapa dipilih dengan cara yang seperti ini? Kenapa saya yang harus terlibat dari rencana Allah? Gak ngerti. Gak jauh beda dengan kondisi Yusuf sebetulnya. Seorang laki-laki yang punya banyak cita-cita untuk membangun keluarga. Punya idealisme, mimpi dan harapan yang berkobar di masa mudanya. Yusuf pengen banget punya keluarga. Yusuf pengen banget punya dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Dengan cara yang ya selayaknya normal seperti orang pada umumnya. Tapi terlibat dalam rancangan Allah itu berarti menghancurkan obsesi pribadinya. Terlibat dalam rancangan Allah berarti meruntuhkan egonya. Sehingga Yusuf tetap disebut sebagai orang yang benar. Catatan penting adalah di titik ini kita menyadari bahwa orang yang benar tidak pernah terluput dari pergumulan. Orang yang benar selalu saja dia harus menanggung konsekuensi-konsekuensi dari setiap keputusan yang benar, sekalipun keputusan itu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mencoba untuk menyelami Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf pernah gontok-gontokan di hatinya. Kalau saya milih aman, saya tinggalin aja nih Maria, gampang kok. Ya, tapi enggak begitu. Cintanya lebih besar daripada kesaklekan hukum Taurat. Cintanya lebih besar baik kepada Maria dan terlebih kepada Allah yang berdaulat daripada dia harus menggubris omongan orang-orang di sekitarnya. Cintanya dan ketulusannya lebih besar kepada Kristus dan kepada Maria. Sehingga ia sanggup untuk terlibat dalam rencana dan rancangan Allah sekalipun ada konsekuensi yang ia harus tanggung. Dan dalam pergumulan Yusuf dan Maria, satu hal yang pasti. Allah yang berencana. Allah juga yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana cara Allah mendampingi Yusuf dan Maria. Pertama-tama Allah mendampingi melalui kehadirannya. Ia hadir secara konkret melalui malaikatnya. Ia hadir begitu nyata. Ia bukan hadir dengan wacana dan teori, tapi ia hadir dengan kehadirannya yang membuat hati terasa begitu lega di tengah-tengah begitu banyak tekanan yang ia harus terima secara sosial. Nah, jika Allah mendampingi Maria dan Yusuf sebegitunya, sebesar dan setulus itu, Bapak Ibu, adakah kita juga sudah menghadirkan diri mendampingi orang-orang di sekitar kita? Adakah kita mendampingi pasangan kita ketika mereka di titik terendahnya? Ketika mereka ada di titik di mana mereka udah gak bisa ngapa-ngapain. Ketika mereka di titik kebangkrutan mereka. Ketika mereka di titik di mana mereka harus sakit-sakitan dan menanggung derita setiap hari. Adakah kita juga menghadirkan diri untuk mendampingi anak-anak atau cucu-cucu mereka, cucu-cucu kita. Ketika mereka secara dunia, dalam kaca mata duniawi, mereka adalah orang-orang yang gagal. Bapak Ibu yang sudah terima rapot, anak-anaknya rapotnya gimana? Aman? Senyum-senyum, gak jelas nih kalau senyum-senyum. Yang udah terima rapot gimana? Rapotnya baik? Baik? Wah, saya ragu nih. Saya gak firm nih, baik apa enggak nih. Baik rapotnya? Tuh, papa-papa mama muda yang ada di atas. Oke, kalau rapotnya gak baik, apa yang Bapak Ibu akan perbuat? Mama ini udah bangun subuh, bikin bekal jam 4 pagi bangun. Papa juga kerja. Wah,
Kita mulai mengeluarkan otoritas kita sebagai orang tua. Kita mulai merasa bahwa kita sudah berkorban banyak buat anak-anak kita. Sekarang mari kita hitung-menghitung gitu ya. Kalau papa mama udah kerja keras, ya kamu dong setara dengan perjuangan papa mama dong. Harus keren dong, harus berprestasi. Mulai hitung-hitung dan seolah tidak ada lagi cinta di dalamnya. Gak ada yang namanya cinta, yang ada cuman hitung dan menghitung, untung dan rugi. Anak saya yang pertama mulai nurunin mamanya kayaknya ya, mulai perfeksionis. Jadi kesenggol dikit, jatuh dikit, udah merasa dirinya gagal. 2 minggu yang lalu dia harus ujian piano. Appreciate buat para pemain musik yang bisa baca huruf-huruf tauge itu. Ya, itu sangat sulit. Dan anak saya harus melalui ujian itu. Dia merasa gak bisa. Tapi kami sebagai orang tua, kami gak punya banyak kata untuk memberikan kekuatan begitu ya, sekalipun dia nampak begitu kecewa. Kami cuman bisa bilang, udah nak, semester depan kita coba lagi. Gak apa-apa, yang ini kita terima dulu, nanti kita mulai yang baru di semester depan. Yuk kita sama-sama. Cuman itu yang kami bisa katakan, gak ada kata-kata yang lain. Tapi biarlah dalam ketidaksempurnaan kami belajar untuk mendampingi anak-anak yang adalah anugerah Tuhan juga dalam ketidaksempurnaan mereka. Itu sebetulnya panggilan kita. Menjadi sahabat yang setia berjalan bersama. Di tengah-tengah kegambangan hidup. Yang berjanji gak akan ninggalin. Yang berkomitmen bahwa aku akan terus ada sama-sama kamu. Aku di sini buat kamu. Itu yang diperlukan dalam pergumulan kita di era sekarang, di mana banyak orang yang mulai terluka, yang khawatir dengan masa depan dan hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah mendampingi dengan firman-Nya. Kata jangan takut banyak sekali ada di Alkitab. Dan ketika dibilang jangan takut, maka sesungguhnya ini adalah jaminan kehadiran Allah untuk mendampingi Maria dan Yusuf. Seolah Tuhan Allah tuh bilang go ahead, udah lanjutin aja, gak usah takut, aku ada di sini. Firman Tuhanlah yang sesungguhnya memberikan kepada kita daya, kekuatan, energi yang baru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan sungguh kita hidupi dalam keseharian kita? Atau cuma dengar seminggu sekali, itu pun kalau masih ingat nanti malam. Tuhan itu bersabda kepada kita banyak sekali. Bukan cuma melalui Alkitab, tapi juga kehadiran orang-orang di sekitar kita. Melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Apakah kita cukup peka untuk mendengar suara Allah? Atau kita seringkali berkutat dengan pikiran dan gaya hidup kita sendiri. Sehingga suara Allah seolah tidak terdengar dan lewat begitu saja. Allah juga mendampingi melalui tindakan konkret dengan arah yang jelas. Tuhan tuh cuma bilang, ambil Maria, kamu berperan sebagai ayah, dan namai dia Yesus. Dan Alkitab mencatat Yusuf berbuat persis sama seperti yang Tuhan katakan. Gak ada loh Yusuf itu nentang. Gak ada loh Yusuf itu berontak. Sekalipun kita tadi tahu ya, dia gontok-gontokan dalam hatinya. Tapi tetap at the end, hasil akhir dia tetap pasrah sama kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan minta kepada kita. Kalau Tuhan udah kasih arah yang jelas, petunjuk yang jelas, tinggal ikutin aja. Cuma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah mendampingi Maria dan Yusuf. Maka doa kita sama. Bagian utuslah kami kita baca sama-sama. Yuk 2, 3. Utuslah kami ya Tuhan untuk mendampingi sesama
dalam kasih dan kesetiaan. Di Advent yang keempat kita dipanggil untuk menjadi pendamping bagi sesama kita. Kenapa? Karena Kristus sudah menolong dan mendampingi kita. Selanjutnya, mari belajar dari Yusuf. Ia hanya bisa mendampingi Maria ketika Yusuf punya hati yang besar, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Bahkan ketika semua rencana pribadinya seolah diobrak-abrik, tapi dia tulus ikhlas menerima itu semua. Dia hanya bisa mendampingi Maria ketika dia didapati sebagai orang-orang yang tetap benar di tengah-tengah gempuran suara-suara yang bising mengitari hidupnya. Dia bisa mendampingi Maria ketika dia menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan dan percaya penuh bahwa Tuhan sekali-kali gak ninggalin dia. Dia hanya bisa mendampingi Maria dalam gempuran olokan dan omongan serta cibiran orang-orang di sekitar kita. Hanya karena dia sadar betul bahwa dia ada di dalam rencana dan rancangan Allah. Jemaat Tuhan, kita dalam situasi global yang sedang dalam keprihatinan. Dan kita dipanggil untuk menjadikan hidup kita bagi orang lain sebagai rumah, tempat untuk pulang dan berteduh. Kita dipanggil untuk bersama-sama menjadikan keluarga kita sebagai rumah untuk pulang. Menjadikan gereja kita sebagai rumah untuk kita tetap berpengharapan. Menjadikan dunia yang kita pijaki bersama sebagai rumah supaya kita tetap dapat berperan, dapat bertanggung jawab atas semua tugas yang kita kerjakan di dunia ini dengan lebih baik. Selamat menjadi pendamping, sahabat yang menyertai dan juga membimbing. Lagu terakhir semoga menolong kita untuk berefleksi atas panggilan kita di Advent yang keempat ini. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Amin.